Jadi ini hasilnya ya. Dari 3 ons tepung terigu ini menghasilkan 50 pieces risoles isi bihun. Ya teman-teman ya. Jadi ini kalau kita jual 1000-an untungnya banyak banget teman-teman. Sekarang kalau kita kalikan saja seumpama kita bikin adonan 1 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan buat saus kacang encernya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 70 gram kacang yang sudah digoreng, 3 buah cabai merah keriting, 2 siung bawang putih, dan 3 buah cabai rawit kecil. Jadi untuk cabai rawitnya bisa ditambah sesuai selera jika ingin pedas. Kemudian lumatkan 100 gram ubi madu. Di sini saya menggunakan ubi madu. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan kentang juga bisa, tapi ini saya untuk menghemat modal. Kemudian goreng 2 siung bawang merah. Ini kita jadikan bawang goreng ya teman-teman ya. Tapi ini tidak perlu terlalu kering, cukup seperti ini saja. Kemudian ini kita tambahkan air. Di sini saya menggunakan air 1 liter teman-teman ya. Jadi di awal saya masukkan setengah liter terlebih dahulu. Ini kita masukkan semua bumbu-bumbunya yang sudah kita giling dan juga ubi yang sudah kita lumatkan tadi. Kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak menggumpal. Jadi penggunaan ubi ini untuk menghemat penggunaan kacang ya teman-teman ya. Karena harga ubi jauh lebih murah. Kemudian ini saya tambahkan lagi airnya. Jadi total air keseluruhan saya menggunakan 1 liter air teman-teman ya. Dan tambahkan setengah sendok teh garam halus. Jadi untuk garam ini saya menggunakan setengah sendok teh garam halus dan 1 sendok makan garam kasar teman-teman ya. Dan ini saya tambahkan juga setengah sendok teh penyedap rasa dan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga ini perasan jeruk lemon, bisa diganti dengan cuka ataupun rendaman asam jawa. Tapi ini karena saya ada jeruk lemon, saya menggunakan jeruk lemon saja. Dan ini saya masak hingga mendidih. Ketika sudah mendidih seperti ini dan dirasa sudah mulai menyusut airnya, ini bisa kita kecilkan apinya teman-teman ya. Nah seperti ini. Kemudian ini bisa kita cicip terlebih dahulu untuk rasanya. Dan ini terlihat encer ya teman-teman ya, karena masih panas. Nanti ketika sudah dingin dia akan mengental teman-teman. Ini sekarang kita rebus 700 gram ubi yang sudah saya potong-potong dadu. Dan ini teknik merebusnya, ini kita masukkan ketika air sudah mendidih teman-teman ya. Jadi ketika air sudah mendidih ini kita masukkan, dan jangan terlalu lama pada saat merebusnya. Ini cukup 2 menit saja untuk proses merebusnya. Sambil menunggu, di sini saya ingin merendam dulu untuk bihun jagungnya teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 lempeng bihun jagung. Dan ini sudah matang ya, sudah 2 menit. Ini sudah bisa kita tiriskan. Kemudian siapkan wajan dan beri 3 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini kita akan tumis 2 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Ini kita tumis sampai keluar bau harum ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan air. Masukkan ubi yang sudah kita rebus tadi. Kemudian ini kita aduk agar tercampur merata. Tambahkan setengah sendok makan garam halus, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh penyedap rasa. Dan tambahkan juga setengah bungkus atau setengah sendok teh merica bubuk dan 1 bungkus kaldu ayam bubuk. Ini kita aduk. Masukkan bihun yang sudah kita rendam tadi. Ini sebelumnya bihun sudah saya tiriskan ya teman-teman ya. Ini kita aduk-aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 3 batang daun bawang dan 3 bonggol kecil daun seledri. Ini saya beli dengan harga Rp2.000 teman-teman ya. Jadi 2.000 saya beli campur teman-teman untuk menghemat modal. Saya beli di warung, beli campur aja udah nggak apa-apa dah. Oke, ini kita aduk rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur teman-teman ya. Jadi ini cara memasukkan telurnya seperti ini. Jadi jangan dicampur langsung ke tumisannya teman-teman. Jadi ini langsung saja kita taruh di samping seperti ini, di pinggiran seperti ini sampai dia bertekstur bergerindil seperti ini. Apabila sudah bertekstur, kemudian baru kita campur dan kita aduk. Tujuannya ini supaya terlihat teman-teman ya. Jadi meskipun kita menggunakan sedikit telur, tapi terlihat banyak telurnya teman-teman. Oke. Biasa teman-temannya, namanya juga jual jajanan 1000-an. Kita harus pinter-pinter ngakal-ngakalin modal. Oke, ini kita aduk-aduk
kita masak menggunakan api sedang sampai dia kering, tapi tidak terlalu yang kering banget teman-teman ya, sampai kadar airnya menyusut saja. Ini sudah cukup dan ini sudah bisa kita matikan. Kemudian ini saya lanjut membuat kulit risolesnya. Di sini saya menggunakan 300 gram tepung terigu dan penyedap rasa secukupnya. Saya menggunakan kaldu ayam bubuk dan juga 1 sendok makan tepung tapioka. Untuk adonannya saya menggunakan air hangat. Ini kita aduk-aduk, kita masukkan sedikit demi sedikit dulu teman-teman ya, supaya dia tidak bergerindil. Oke, apabila adonan sudah tidak bergerindil seperti ini sudah bisa kita tambahkan lagi untuk airnya. Ini kita tambahkan. Jadi airnya ini saya menggunakan kurang lebih sekitar 700 ml teman-teman ya. Ini saya menggunakan 1 liter dan masih sisa. Oke, ini saya tambahkan juga 1 sendok makan minyak sayur. Dan sebelumnya ini kita saring supaya tidak ada tepung yang masih bergerindil. Oke, ini kita saring seperti ini. Setelah selesai, ini sudah bisa kita gunakan. Panaskan teflon. Di sini saya menggunakan teflon ukuran 18 mili teman-teman ya. Dan sebelumnya sudah saya olesi minyak supaya tidak lengket. Dan ini kita sudah mulai membuat untuk kulit risolesnya. Jadi cukup seperti ini saja. Mudah teman-teman ya prosesnya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman pasti bisa ini karena ini mudah banget. Kemudian apabila sudah bisa digoyang-goyang seperti ini teman-teman, dan kita angkat sudah tidak lengket, ini sudah bisa kita angkat. Dan ini agak gosong, ini bukan gosong teman-teman ya. Jadi karena wajan saya itu, kompor saya itu apinya besar sebelah, jadi begini. Di bagian pojoknya agak kering sedikit. Kita masukkan untuk isian bihunnya, kemudian ini kita lipat seperti ini, dan ini sudah bisa kita gulung. Oke, ini mudah banget caranya teman-teman ya. Seperti ini. Lanjutkan proses ini hingga selesai. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya ya. Dari 3 ons tepung terigu ini menghasilkan 50 pieces risoles isi bihun ya teman-teman ya. Jadi ini kalau kita jual 1000-an untungnya banyak banget teman-teman. Sekarang kalau kita kalikan saja, seumpama kita bikin adonan 1 kilo, berarti ini bisa jadi sekitar 140.000 teman-teman ya. Jadi kalau untuk dijualan ini cocok banget, apalagi ini menghadapi bulan puasa. Di bulan puasa jajanan yang satu ini paling dicari teman-teman. Oke. Tapi ini karena saya untuk testimoni besok akan saya jual di sekolahan seperti biasa. Saya akan jual bersama bakso bakar. Ini sudah malam, waktunya tidur. Ini akan saya simpan dan akan saya goreng besok pagi. Oke teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita goreng ya. Ini sudah pagi, waktunya saya berjualan. Ini kita goreng menggunakan minyak yang sudah benar-benar panas supaya dia tidak meresap minyak. Jadi jangan menggunakan api yang kecil teman-teman ya, kita gunakan api besar. Kemudian ini jangan diaduk-aduk dulu sebelum dia bagian kulitnya ini kokoh. Oke. Setelah kuning kecoklatan seperti ini sudah bisa kita angkat. Kemudian ini kita tiriskan dan kita lanjutkan proses menggorengnya sampai dengan selesai. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya. Ini saya akan buka terlebih dahulu saus kacangnya ya. Jadi ini pastel yang kita buat semalam, risoles yang kita buat, risoles isi bihun. Ini akan kita coba buka teman-teman ya. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim.